kita harus meningkatkan kemampuan para pejabat negara, pejabat pemerintah, pusat dan daerah, atau yang sering kita sebut dengan kepala. Kalau itu kita lakukan terus, insya Allah, tata pemerintahan yang baik, yang bersih, akan terus dapat kita bangun dan wujudkan. Saudara-saudara, sekarang yang kedua, masalah supremasi hukum. Sama dengan pendekatan tadi, kalau supremasi hukum tidak baik, apa yang terjadi? Rakyat tidak mendapatkan keadilan. Lagi dipegangin sama Ola. Termasuk barangkali KKN. Kenapa Ola? 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 Iklim investasi, iklim usaha menjadi mungkin pemerintah yang kuat tidak peduli salah satu benar. Kemudian akibatnya pula kerjasama dengan negara-negara perdagangan yang menghasilkan sesuatu bagi rakyat kita itu pun juga terganggu. Maka kita bisa kalah bersaing dengan negara-negara sahabat yang memiliki sistem hukum yang lebih baik. Apa Ola? Apa manggil-manggil? Apa manggil-manggil? Para penegak hukum itu sendiri barangkali memberikan kepentingan kita lanjutkan yang telah dapat kita capai dan kita tingkatkan, kita perbaiki yang belum sepenuhnya dapat kita capai. Tentu utamanya sekali lagi diberikan hukum kepolisian, kejaksaan, pengadilan, semua berbuat diri. Itu cukup apa yang kita lakukan sekarang ini. Kemudian penegakan hukum itu sendiri harus adil, transparan, dan kemudian tanpa pandang bulu. Kalau kita mendengar hakim putusan pengadilan itu pun harus memenuhi rasa keadilan, masuk akal, dan juga transparan supaya masyarakat bisa mengikutinya. Satu lagi, saya pun saudara-saudara harus tidak atas nama kebebasan, atas nama asasi manusia, seseorang bisa berbuat apa saja, lantas melanggar hukum, seperti ini. Oleh karena itu semua kita sapa dengan baik, secara struktural, secara kultural, dengan demikian akan makin mantap penegakan hukum di negeri ini. Yang terakhir, yang ketiga, menyangkut bagaimana kita makin melindungi, memajukan dan menghormati hak-hak asasi manusia. Menghormati hak adalah amanat konstitusi. Ada 10 bagian dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita yang masih harus kita tegakkan dan jalankan. Ini juga amanah reformasi. Bagaimana kita makin menghormati hak di negeri tercinta ini. Di masa yang lalu barangkali ada satu kejadian seolah-olah negara bisa berbuat apa saja, seolah-olah itu masyarakat bisa melakukan tindakan apa saja. Yang sekarang itu kita kenali sebagai pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat. Alhamdulillah. Sekarang 5 tahun terakhir ini tidak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Sesuai dengan amanat konstitusi, kita juga ingin mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Kita ingin memberikan kemajuan lebih pada kaum perempuan, kepada anak-anak dan masyarakat kita yang menderita karena misalnya musibah bencana. Terus kita jalankan politik yang non-diskriminasi, tidak boleh diskriminasi karena agama, suku, etnis, daerah dan sebagainya. Dan kemudian satu hal, kalau menggunakan kebebasan atas nama hak asasi manusia, jangan mengganggu kebebasan orang lain atau hak asasi orang lain. Jangan pula bertentangan dengan nilai agama dan nilai